Ya, kasus ini memang masih menjadi perbincangan pemirsa, baik itu di media sosial maupun juga perbincangan masyarakat. Karena banyak yang mudah menilai bagaimanakah sebenarnya prosedur yang seharusnya dilakukan, baik itu oleh masyarakat pada saat ingin meminta pendampingan oleh polisi. Karena kalau kita lihat sebenarnya pengejaran terhadap pelaku penggelapan mobil semacam ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Terlebih lagi pelaku membawa senjata api. Hal-hal yang tidak diinginkan tentu harus dihindari. Bagaimana kemudian polisi juga merespon hal ini? Karena kalau kita lihat paling tidak sejauh ini dari total 4 hingga 5 pelaku yang diprediksi ada pada saat di lokasi TKP ini, kemudian sudah 2 diantaranya sudah diamankan, dan kita ingin lihat sebenarnya apakah prosedur yang benar sudah dilakukan atau tidak. Kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir bersama dengan kami ada Hasbiallah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR. Selamat malam. Malam. Dan juga sudah hadir bersama kami ada Mas Hairul Fahmi, pengamat militer Institute for Security and Strategic. Selamat malam. Selamat malam. Mas Hairul, terima kasih sudah hadir. Dan juga hadir pula bersama dengan kami ada Profesor Albertus Wahyu Rudianto, Guru Besar PTIK dan pengamat kepolisian. Terima kasih sudah hadir Pak Wahyu. Selamat malam Mbak Maria. Selamat malam. Dan kami pun juga sudah menghubungi dari pihak TNI pemirsa, namun hingga saat ini belum dapat bergabung bersama dengan kami dalam diskusi. Kami harapkan nanti akan segera ada respon dan juga dapat bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Kami ingin lihat dulu sebenarnya, apakah kemudian yang sudah dilakukan oleh korban dalam hal ini sudah merupakan suatu hal yang sudah semestinya dilakukan? Apakah ada prosedur yang memang tidak dilakukan oleh korban sehingga tidak mendapat pendampingan? Catatan dari Anda seperti apa Pak Wahyu? Terima kasih Mbak Maria. Jadi kasus ini memang menarik karena menunjukkan harapan dari publik akan sensitivitas Polri. Itu yang saya lihat sangat menonjol. Saya perhatikan di media ada 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa ini polisi harusnya nggak nolak, ya, karena harus melayani dan melindungi. Satu pihak bicara mengenai harus ada prosedur. Saya kira pada situasi seperti ini, itu polisi tidak bisa semuanya hanya basic pada prosedural. Ada sensitivitas ya yang harus dilakukan sehingga orang yang datang itu merasakan kehadiran negara dalam ini polisi. Nah, saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Polda Banten, karena wilayahnya Polda Banten, rupanya sudah dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Polsek ini untuk minta penjelasan lebih detail kronologi ketika kejadian itu. Apakah waktu itu kan ini ada pihak korban kan bilang saya berikan bukti ditolak, tapi pihak polisi bilang nggak menunjukkan bukti. Ini mau dicek sebenarnya. Kemudian saya juga cek karena wilayahnya ini ternyata di Polres Cilegon, sementara yang menyatakan tersangka kan di Polres di Tangerang. Info yang saya peroleh nanti dari pihak Pom Angkatan Laut katanya Senin akan rilis oleh pihaknya. Tapi intinya yang ingin saya maksudkan, polisi harus selalu responsif, harus selalu siap menerima apapun, tetapi ada kan wilayah diskresi di pasal 18 Undang-Undang 2018. Pasal diskresi menyebutkan polisi melakukan sesuatu sepanjang untuk kepentingan publik. Nah, saya kira konsep mengawal ini tidak harus mendampingi, mengawal dan sebagainya, tapi kan memfasilitasi juga bagian dari polisi. Ya, konsep diskresi ini menarik untuk kita bahas ya, karena juga sudah bergabung bersama dengan kami ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Eskrim 2009-2011. Selamat malam Pak Ito. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat malam, Mbak Maria. Selamat malam. Iya, yang menarik adalah kalau kita lihat dari kasus ini, karena ini bukanlah hal pertama yang kali terjadi. Ini lagi-lagi terjadi dan bahkan juga mengakibatkan 1 nyawa melayang. Kita tentu hal ini tidak ingin terulang lagi. Kami ingin lihat bagaimanakah respon dari DPR melihat kasus ini. Karena kita juga masih ingat di benak kita semua kasus yang cukup mengerikan terjadi di Sukolilo-Pati, Pak Hasbi. Begini Mbak Maria. Memang kasus ini sangat menyedihkan ya, yang sampai memakan korban. Tugas polisi adalah melayani masyarakat, pendampingan masyarakat. Ini ada satu hal yang tidak dilakukan oleh polisi dalam hal ini sampai kejadian seperti ini. Memang kita lihat, kalau kita melihat dari yang melakukan ini kan seorang tentara, ini harus dihukum. Dihukumnya dalam artian dari Angkatan Laut kalau nggak salah. Kita lihat hukumnya ini hukum peradilan militer. Kalau memang ditemukan, sekarang kan masih proses penyelidikan. Kalau ditemukan ada masyarakat sipil yang ikut sini berarti kan konektivitas. Nah dalam hal ini saya melihat, saya
agak terenyuh melihat polisi yang surveinya sangat bagus di antara instansi yang ada. Bahkan kemarin di Komisi 3 itu yang paling responsif dibanding institusi-institusi lain itu kepolisian. Paling responsif? Paling responsif. Memang salah satu contoh contoh kecil lah. Salah satu contoh baru-baru terjadi misalnya kasus Roti cepat, kasus ini cepat, kasus ini cepat. Nah kemarin pada waktu refleksi akhir tahun Pak Kapolri dengan jelas beliau mengatakan bahwa kita tidak perlu usut suatu kasus itu dengan melihat viral atau tidaknya. Nah, harus polisi kan melayani. Dan memang soal kejadian seperti ini bukan yang pertama kali, Mbak. Anda melihat ada pelanggaran di sini dilakukan? Ya, sekarang masih proses penyidikan. Kita lihat dari pihak kepolisian mengatakan bahwa karena tidak ada bukti-bukti, pelaporannya itu buktinya kurang. Seharusnya tidak perlu melihat, misalnya dari pihak kepolisian bilang tidak ada BPKB-nya, tidak ada ini, kalau mobil leasing harus dengan pengadilan dan surat dari polisi, kan tidak bisa. Kita kalau melihat betul prosedur kita harus jalani. Tapi ini kejar-kejaran dengan waktu. Dikejar dengan waktu. Polisi itu harus bertindak cepat. Seperti itu. Oke, Pak Ito, respon Anda, Pak. Polisi kan harus melayani dan juga bekerja dengan cepat. Ada pasal diskresi di sana kalau kata Pak Wahyu. Ya, baik Mbak. Saya mungkin meluruskan dulu ya. Istilahnya itu adalah di kepolisian, permohonan bantuan kepolisian itu diatur dalam 3 undang-undang ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, kemudian Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan oleh kepolisian kepada masyarakat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ya, atau pedoman untuk pemberian bantuan kepada negara kepada masyarakat. Nah, kemudian dalam prosedurnya itu kan ada pengajuan permohonan. Kemudian memeriksa permohonannya apakah memang relevan atau tidak, diperlukan atau tidak. 3, pemberian surat izin dari pimpinan ya. Karena tanpa izin itu, kalau anggota tersebut tanpa izin yang disampaikan Pak Wahyu, melaksanakan diskresi juga tidak harus diperhitungkan diskresinya itu bagaimana. Kemudian pelaksanaan upaya paksa. Nah, ini kan upaya paksanya dilakukan oleh pihak rental, yaitu masyarakat ya. Yang tentunya kalau misalnya didasarkan kepada laporan polisi dulu, misalnya laporan polisi ada dugaan terjadinya penggelapan ya mobil rental. Nah, tentunya dasarnya laporan polisi itu sudah otomatis anggota kepolisian harus melakukan tindakan kepolisian dalam hal upaya paksa. Bukan upaya paksa dilakukan oleh pihak rental, kemudian polisi harus mendampingi. Dan bagaimana kalau itu terjadi pada saat kejadian, kemudian anggota kepolisian itu ditembak misalnya. Kan dia akan dipertanyakan surat izinnya mana, apakah sudah izin Pak pimpinan atau tidak. Memang ini dilematis Mbak ya. Nah, oleh karena itu betul tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu juga bahwa Propam dari Polda Banten maupun Polres itu sekarang kan membuktikan apakah memang ada kesalahan prosedur dalam bentuk kelalaian atau mungkin tidak melaksanakan tugas secara profesional atau tidak. Nah, dasarnya ada 3 dasar hukum itu. Saya kira sebagai anggota kepolisian saya pun juga akan berpikir, karena itu kan kenapa kok tidak dilaporkan dulu gitu, misalnya Pak ini ada penggelapan gitu kan, sehingga pada saat itu akan dibuatkan laporan polisi jauh sebelum kejadian itu. Ini kan upaya paksa ini dilakukan oleh pihak rental sendiri gitu, serta-merta kemudian minta bantuan kepada kepolisian yang memang harus sebagai penegak hukum harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur tadi yang undang-undang saya sampaikan. Demikian Pak Madre. Ya, kalau kemarin Pak Ito, kami juga sempat mewawancarai korban, dalam hal ini anak dari korban, ada Mas Rizky yang menyampaikan, kami pun menanyakan mengapa kemudian Anda tidak sempat membuat laporan terlebih dahulu agar prosedural juga terpenuhi sehingga pada saat pengejaran mendapatkan pendampingan dari pihak kepolisian. Disampaikan bahwa memang pada saat mengetahui tersebut mobil sudah dibawa lari, sudah masuk menuju ke wilayah tol begitu ya, dan memang dikejar oleh waktu. Bahkan memang kalau kita lihat sempat langsung meyakinkan kepada pihak kepolisian apa yang kemudian harus kami penuhi sehingga kami bisa mendapatkan pendampingan. Dalam masalah yang emergensi, darurat semacam ini, apakah tidak bisa kemudian masyarakat mendapatkan hal diskresi tadi yang dimaksud oleh Pak Wahyu, Pak Ito?
Iya, kita harus lihat dulu, kita runtut, Mbak ya. Kan ini kan sudah ada proses yaitu menyewa, rental. Berapa lama penyewaan itu? Sekian lama, kemudian dugaan setelah dicabutnya GPS itu kan di sana sudah merupakan satu indikasi adanya upaya untuk menggelapkan. Nah, itu berapa lama? Dan karena memang yang bersangkutan itu dari pihak rental mempunyai tim ya, ada tim. Kalau di leasing itu dikenal dengan debt collector. Nah, bayangkan kalau misalnya leasing ya, ada orang debt collector ingin mengambil mobil minta bantuan polisi. Nanti polisi dianggap untuk membackingi debt collector. Nah, oleh karena itu mungkin prosedur yang disampaikan atau keterangan dari pihak anak korban ya, tentunya itu harus akan menjadi bahan penilaian daripada tim propam yang sekarang sedang melakukan pemeriksaan. Jadi saya kira mungkin beda pendapat ini tentunya akan dilihat daripada sebagai bahan daripada pemeriksaan keempat anggota yang saat ini sedang dimintakan keterangan oleh pihak propam. Demikian, Mbak. Respon Anda, Pak Wahyu? Ya, saya kira betul Pak Ito, hanya begini Mbak Maria, kita juga harus lihat ini kan ada sisi prosedural sesuai ketentuan, ada sisi ekspektasi publik, harapan publik terhadap pelayanan kepolisian, logika kepolisian. Saya kira ini harus menjadi kompilasi yang sangat efektif sehingga tadi misalkan ada laporan, saya kira didengar dulu dan upaya paksa, betul Pak Ito, upaya paksa itu ada aturannya, tetapi polisi kan bisa membantu misalkan, di mana yang Bapak, karena kan menurut yang saya baca di media, ini ceritanya kan ada GPS, pihak rental tahu GPS-nya dipotong, berarti ada upaya untuk melakukan sesuatu, inilah tindakan yang nggak benar. Nah, itu kalau itu disampaikan, kan polisi bisa kontak ke sana, tolong dipantau dan sebagainya, tidak harus mengawal dan tentu tidak harus melakukan hal yang melanggar ketentuan seperti upaya paksa itu, tetapi cara-cara persuasi, cara-cara komunikasi, cara-cara memberikan harapan bahwa apa yang dilaporkan itu akan memberikan harapan publik, kehadiran polisi itu saya kira yang hilang di sini. Sensitivitas polisi itu kan penaluri. Ini laporan benar atau tidak, apakah ada sesuatu sebagai, apalagi kalau saya lihat ini polisi senior semua, berpengalaman ya, feeling itu ada. Nah, feeling ini nggak dilakukan hanya berdasarkan prosedur, itu yang berbahaya. Kalau semuanya prosedur, seperti kata Bapak tadi, harus begini, maka ya sudah nggak perlu ada orang pakai robot saja. Karena disitulah ada komunikasi, di situ ada perasaan, di situ ada bagaimana kedekatan polisi dengan publik. Nah, sehingga prosedur itu jangan jadi satu-satunya, tetapi cara yang dilakukan jangan sampai melanggar aturan. Saya setuju itu. Tetapi ini yang salah kan langsung ditolak, kemudian harus ada laporan dan sebagainya. Bentuk-bentuk komunikasi ini saya kira harus diperbaiki, Mbak. Bentuk komunikasi mungkin ada yang salah tidak sih Pak Ito? Kalau menurut saya tidak bisa mengatakan salah benar, ini tergantung daripada hasil pemeriksaan, Mbak ya. Karena tentunya keterangan dari pihak yang berbeda itu akan menjadi bahan pemeriksaan. Kan kalau saya juga pernah mengalami jadi polisi selama 35 tahun, Mbak, dan mengalami hal yang sama. Kadang-kadang demikian, kalau misalnya kita melakukan satu tindakan, kemudian tindakan itu menurut saya sudah benar secara diskretif ya. Diskretif, tapi ternyata kita disalahkan mendapatkan ini. Akhirnya anggota juga pasti ragu-ragu. Nah, disinilah memang penting. Di sini ada Bapak dari Komisi 3 ya Pak, yang mungkin juga bisa menjadi satu bahan yang dibuat satu pedoman bagi anggota kepolisian agar dia tidak ragu-ragu dalam bertindak gitu. Karena ini kan kalau diskresi itu kan di luar hukum, Mbak ya. Sehingga dia bisa saja dipersalahkan. Sehingga kalau misalnya anggota itu melakukan diskresi kemudian pada akhirnya merugikan dia dan karirnya dia, tentunya ini akan membuat anggota lain akan ragu-ragu. Inilah yang dialami oleh kepolisian saat ini ya. Jadi sehingga di sini penting adanya satu pedoman bagi anggota kalau sudah melakukan tindakan yang benar secara diskretif ya, melakukan diskresi, maka dia jangan dipersalahkan, asal bisa dipertanggungjawabkan kan harusnya demikian. Setelah dia melakukan tindakan, dia melapor pada pimpinan mengambil alih tanggung jawab, bukan malah pimpinan nanti justru menyalahkan anggota tersebut. Ya kasihan, nanti semua anggota akan ragu-ragu dalam bertindak. Saya kira itu yang mungkin yang harus menjadi satu pertimbangan ya tentunya bagi pihak kepolisian yang tentunya harus didukung oleh dari legislatif ya Mbak, karena dari DPRD sebagai mitra Komisi 3 ini akan memberikan satu pedoman kepada kepolisian untuk jangan sampai kasus ini bisa terjadi lagi. Demikian Mbak.
Ya itu yang kita harapkan ya, agar kasus ini tidak kembali terjadi. Langsung dicatat tadi sama Pak Hasbi ya, menjadi bahan untuk nanti di DPR Komisi 3. Tapi sekali lagi kami ingin adanya edukasi kepada masyarakat, kepada publik agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Prosedur seperti apakah yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga respon polisi seperti apa yang sebaik dilakukan dalam kondisi-kondisi emergensi dan juga darurat seperti ini. Terlebih lagi yang menjadi perhatian publik adalah apakah kemudian ini merupakan sindikat penggelapan mobil yang di-backing oleh oknum, karena kita lihat ada salah satu dari pelaku yang diduga merupakan oknum TNI Angkatan Laut. Pak Khairul Fahmi harus menjawab hal ini, tapi saja ya, sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.